krisis itu nggak enak untuk semua orang. Tapi di saat yang sama, krisis menjadi cermin yang jujur, sebuah moment of truth yang kita nggak bisa sangkal, menampilkan siapa kita, seberapa hebatnya kita, termasuk sebagai seorang pemimpin bisnis, sebagai seorang profesional. Kok bisa kayak gimana sih? Kita lihat. Krisis itu benar-benar jadi tempat ujian yang akhirnya akan melanjangin kita, menunjukkan siapa sebenarnya kita. Apakah selama ini kehebatan kita, prestasi kita tuh jangan-jangan hoki aja. Jangan-jangan ya karena kebetulan kita ada dalam organisasi yang udah bagus, ya organisasinya naik, kita ikut naik. Ada di lautan pasang gitu, jadi ikutan ngapung ke atas gitu. Atau memang kita benar-benar jawara, benar-benar kita punya talenta yang khas, yang unik, yang itu punya kontribusi besar bagi perusahaan. Nah, sekali lagi, krisis ini adalah tempat waktu di mana itu semua akan kelihatan apa adanya. Ya, riset dari Bain & Company menunjukkan bahwa ketika lagi downturns, ya lagi industri lagi turun gitu dan kemudian recovery, akhirnya muncul risiko ya untuk membuat kesalahan di situ. Tapi di saat yang sama juga ada opportunity untuk kita bisa outperform yang lain. Nah, Anda gimana? Apakah lebih cenderung banyak making mistakes-nya atau justru outperform-nya? Itu bisa jadi salah satu jendela untuk nunjukin siapa Anda sebenarnya. Kemudian perusahaan-perusahaan biasanya dia mengalami keuntungan atau kerugian yang lebih dramatik. Jadi efek dari apa yang jadi keputusan kita, apa yang kita lakukan, itu hasilnya itu seperti kayak di bawah mikroskop gitu, kelihatan gitu, dramatis gitu. Sehingga kita nggak bisa menghindar lagi ya, either you are good or you are bad. Ya. Kemudian juga strategi atau eksekusi kita itu nanti akan lebih terasa efeknya, hasilnya. Apakah kita benar-benar bisa menang pada saat recovery, atau mungkin malah kita membawa perusahaan kita dalam situasi yang lebih sulit nantinya. Ya, dan riset menunjukkan perusahaan-perusahaan pada saat turbulensi dengan pada saat stabil itu beda. Kondisinya, posisinya beda. Ya, 47% itu menjadi rising star pada saat dia turbulence dibandingkan pada saat stabil, ya. Sementara 89% perusahaan itu justru sinking ships-nya pada saat turbulence dibandingkan dengan kondisi stabil. Jadi sekali lagi ini kita nggak bisa menghindar bahwa sekarang ini seperti kita tuh lagi ada di ayakan gitu ya, atau saringan gitu, nanti kelihatan itu yang memang bagus kelihatan bagus gitu. Jadi seperti saringan beras gitu ya, yang memang itu sebenarnya cuman kosmetik selama ini, itu cuman dibedakin aja jadi kelihatan bagus, kelihatan hebat ya, beruntung aja karena situasi kondisi. Dengan memang talenta-talenta orang-orang yang benar-benar hebat bagus tuh itu benar-benar akan kelihatan ya. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Siap nggak kita untuk melalui ujian ini? Maukah kita berjuang, ningkatin kapabilitas diri, belajar lagi, ambil tantangan yang lebih sulit, kuatkan mental kita selama masa krisis ini, supaya kita nanti ujungnya bisa membuktikan pada perusahaan bahwa memang kita itu bukan cuman beruntung aja, kita tuh bukan cuman kosmetik aja, kelihatan bagusnya, tapi bahwa kita benar-benar bisa berikan kontribusi yang paling besar bagi perusahaan. And this is the time. Sekarang inilah saatnya untuk bisa buktikan itu. Semoga Anda bisa membuktikan diri menjadi rising star di masa krisis ini.